sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas sukacita Natal yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau telah lahir di dunia ini bagi kami semua Tuhan. Untuk orang-orang yang berdosa Tuhan, Engkau menembuskan segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir tahun 2020 ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan nanti bisa menjadi rema bagi kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita mau angkat pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita katakan sajat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Benar sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Kita mau kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita mau lebih semangat lagi karena kita merasakan sukacita. Amin. Kita tahu Dialah Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang menebus juru
Sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, kita akan angkat pujian, kita akan lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat Natal di hatiku. Indahnya Natal ini.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Natal. Silahkan memberi salam kiri kanannya, selamat Natal. Saudara-saudara, kita akan membaca Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, kabar baik di tengah pandemi. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih, sekalipun kami dalam keadaan terbatas, tidak seperti biasanya kami merayakan Natal di tahun 2020 ini, tapi kami saat ini bersyukur bisa hadir di sini, mengingat kelahiran-Mu, mengingat kasih sayang-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau bersedia turun ke dunia ini untuk mencari kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang indah dan luar biasa Engkau berikan kepada kami sebagai anugerah, terutama Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Saudara-saudara, untuk sebagian orang kabar baik di tengah pandemi adalah akan menerima bantuan. Ya, saya memang menyaksikan jadi stigma yang mengatakan sebegini. Maaf ya saudara ya, misalkan orang Chinese mau menang bantuan, itu stigma itu harus dihentikan ya, karena saya melihat kenyataan-kenyataan di lapangan, baik suku apa saja dari pemerintah ini dapat bantuan ya. Ada yang dari gubernur, ada yang dari wali kota, ada yang dari presiden ya, ada yang dari teman-temannya juga ada saudara ya. Jadi kabar baik salah satunya di tengah-tengah itu adalah menerima bantuan ya. Mudah-mudahan kita anak-anak Tuhan itu bukan memikirkan bagaimana menerima bantuan, tapi bagaimana di tengah keterbatasan itu bisa membantu ya. Sebetulnya itu ya. Kemudian yang berikutnya, orang senang atau gembira kalau mendengar vaksin untuk corona itu sudah ditemukan. Wah, geus katimu ya, udah ketemu vaksinnya. Vaksin itu bukan obatnya saudara, tapi vaksin itu untuk menimbulkan antibodi di dalam hidup kita untuk bisa mengatasi itu ya. Itu vaksin ya. Jadi kalau vaksin udah ditemukan, orang seneng gitu ya. Wah, berarti kita akan berhenti pakai masker ya, berhenti cuci tangan ya, berhenti mandi juga ya, saudara. Maksudnya berhenti mandi berkali-kali loh gitu ya, bukan mandi yang biasa itu. Kemudian bisa sembuh. Nah, bisa sembuh. Kemudian kalau yang kerja tidak di PHK ya. Apalagi kalau bosnya ngumpulin karyawan semua. Saudara-saudara karyawan sekalian, terima kasih tahun 2020 kita udah bekerja sama dengan baik ya. Walaupun dalam keadaan gini, saudara-saudara tidak ada satupun yang di PHK. Kan seneng karyawan tuh mendengar kabar gitu ya. Tapi kalau udah dia bilang begini, saya udah coba pertahankan ya, supaya tidak ada yang di PHK, tapi saya tidak bisa ya. Akhirnya harus beberapa orang di PHK. Kan sedih kayak gitu dengar kabar gitu ya. Apalagi kalau ada dalam keadaan seperti ini, kemudian orang berkata gaji dinaikkan. Wah, ini lain saudara ya, gaji dinaikkan, orang lain gaji dikurangi, ini dinaikkan malah. Nah saudara, tetapi ada kabar yang jauh lebih penting dari itu, jauh lebih menggembirakan, yaitu bagi seluruh dunia, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat yang kita sudah baca di Matius 1 ayat 21 itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya. Jadi kalau Shakespeare mengatakan apalah artinya sebuah nama, maka saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, orang Kristen tentu diberikan nama itu ada maknanya.
Demikian juga ketika Yesus ini disebutkan itu ada maknanya. Kenapa diberi nama Yesus? Yeshua, ya, kalau dalam bahasa Ibrani Yeshua, Hamasiah. Ya. Ada orang yang anti nama Yesus harus pakai itu. Ya. Kekeh kudu pakai nama itu. Ya. Itu sesuatu yang agak aneh. Ya. Saudara-saudara, sekali lagi kabar baik bagi kita adalah Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa ini dilakukan oleh Yesus Kristus? Saya ingin mengatakan kepada saudara, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus Kristus itu datang ke dunia? Dia Allah berinkarnasi, bukan reinkarnasi, berinkarnasi. Datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, dan kemudian dikandung melalui perawan Maria ini dan kemudian dilahirkan setelah 9 bulan dan dia bertumbuh seperti itu. Mengapa itu dilakukan begitu sulitnya, saudara? Untuk Tuhan menciptakan itu cukup berfirman, jadilah, atau kadang-kadang membentuk, ya. Tetapi untuk menyelamatkan kita, dia harus turun ke dunia ini. Dia cari kita. Dan bukan hanya itu, dia mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Saudara, banyak orang yang Kristen dari kecil, dari sekolah minggu, sampai-sampai cenderung Yesus tuh kayak gak berharga, ya. Lebih berharga daripada tontonan, ya. Lebih berharga daripada, rasanya hobi saya lebih berharga, ya. Makanya hal-hal yang mengarah kepada Yesus itu ditinggalkan, justru apa yang saya senang. Mungkin geus naon Yesus teh asa teu mah pengaruhna naon, dagang anger ripuh, ya. Awak gering anger, ya, seperti gitu. Orang pikir dia kalau percaya Tuhan Yesus itu jadi orang sakti, saudara, ya. Itu tidak direferensikan seperti itu. Jadi kenapa Yesus itu datang ke dunia? Karena manusia itu berdosa. Dan kata firman Tuhan, upah dosa itu adalah maut. Ujungnya tuh maut, ya. Jadi kalau dia nggak diselamatkan, ke situ semua, saudara. Kalau ada orang mengatakan hidup ini ada pilihan, kalau saudara belum di dalam Tuhan nggak ada pilihan, Satu-satunya saudara hanya mengabdi kepada dosa. Satu-satunya ujungnya itu adalah maut. Nggak ada pilihan yang lain. Saudara mau menjadi orang beretika, saudara mau jadi orang yang berbudi pekerti, saudara menjadi orang yang baik, saudara menjadi orang yang ramah. Tanpa Yesus Kristus, saudara tetap ujungnya itu adalah maut. Saya harus mengakui ada orang yang belum percaya kepada Tuhan lebih sopan dari saya. Ada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus lebih bermurah hati ketimbang orang Kristen. Saya harus mengakui, dan saudara juga mungkin melihat faktanya di lapangan. Tetapi kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Karena kata firman Tuhan, kita manusia yang berdosa dan ujungnya adalah maut. Teruskan, saudara. Manusia sesat dan mengambil jalannya masing-masing. Yesaya 53 ayat 6, ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, kebayang gak? Terus saya punya anak 3. Mungkin ada yang lebih banyak dari itu, mungkin ada yang lebih sedikit dari itu, ya. Tapi ini cerita tentang dunia. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Saudara, kebayang gak? Anak 5, saya punya istri dengan saya, kemudian anak 3, jadi dengan saya 5, masing-masing bawa jalannya sendiri, bawa karepnya sendiri. Kebayang gak itu keluarga kayak gimana? Apalagi kalau seluruh dunia masing-masing mengambil jalannya sendiri. Wah, itu betul-betul kacau, saudara, ya. Sebab itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengarahkan kita yang dalam keadaan sesat dan mengambil jalannya sendiri-sendiri, ya. Coba aja kalau suami istri udah mengambil jalannya sendiri-sendiri, ada damai sejahtera nggak di rumah tangga itu, ya. Jadi saudara, rumah tangga itu dibangun, bukan diantep, ya. Atau kalau bahasanya kadang-kadang orang udah mulai begini, kumaha maneh weh, cek istri nata, cek suami nata, ya geus kumaha maneh weh. Nah, itu berarti mulai mengambil jalan
sendiri-sendiri. Ya. Saudara-saudara, itulah kesesatan kita. Ya. Tanpa kasih Yesus, kita nggak akan bisa berubah apa-apa. Sebab itulah Yesus datang ke dunia ini. Kemudian yang berikutnya, saudara, karena itulah bagaimana keadaan manusia yang berdosa itu menurut Matius 9 ayat 36 dikatakan, Matius melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, orang di dalam dunia ini ya, saya kalau ngelihat anak kecil kadang-kadang gini ya, duh enak ya jadi anak kecil tuh. Dulu kita waktu kecil kan pengen cepat besar ya. Kecil tuh apa-apa masih mah boleh enggak ya. Kalau udah besar kan boleh gitu ya. Udah enggak diperintah-perintah lagi. Apalagi udah kerja punya duit sendiri kan kumaha urang gitu. Ya. Malahan ada sebagian anak-anak itu ya udah mulai perintah-perintah orang tuanya mentang-mentang dia udah kerja gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini orang yang berdosa itu dikatakan lelah dan terlantar. Sekalipun rumahnya bagus, ya. Makanya saudara kalau punya kerabat, punya teman, ya, ada orang yang kalau punya kerabat kaya teh nyaritakeun terus kekayaan kerabatna, sia mobilna teh 10, ya. Imah nage 60, ya. Terus gimana padahal can pernah saudara nyumbang saperak oge saudara ya, tapi ngabang-ngabanggakeun terus ya. Sebenarnya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib nggak pernah dibanggakan. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan mungkin orang itu kaya, mungkin hartanya banyak, tapi dia nggak punya Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan dia lelah, hidupnya tuh capek saudara ya. Bukan capek fisiknya, ada dia banyak pegawai, capek hatena saudara ya. Capek hati itu nggak bisa dipakai tidur juga tetap capek hati, saudara. Tapi kalau dia hatinya itu lelah, saudara, mau tidur juga tetap bangun tidur itu masih lelah, ya. Tapi kalau fisiknya capek, dia tidur, bangun itu sudah segar. Seperti orang yang terlantar. Tahukah saudara? Saya nggak tahu, saudara. Apakah saudara termasuk orang yang lelah itu dan orang terlantar itu cari sana sini? Nggak ada pegangan di dalam kehidupan ini, nggak ada yang menjadi keteguhan di dalam kehidupan ini. Tanpa Yesus seperti itu, saudara. Ya, capek hidup ini. Ya. Seorang bapak usia 104 tahun, ya, diulang tahunkeun masih bisa komunikasi. Ya. Ditanya si bapak ini, opa, cita-citanya apa? Dia udah buyut, udah punya buyut ya. Cita-citanya apa? Pengen segera meninggal, ya saudara ya. Anak-anaknya ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umur cek si opa nanti ge capeknya teu panjang umur saudara-saudara ya. Nah, kalau yang muda kan pengen ya seperti gitu, tapi nanti suatu kali, nah coba nih ibu-ibu yang udah sepuh ya, apalagi mulai kerasa sana sini, kerasa dengkul, kerasa beheung ya, hulu rarieuet gitu, saudara ya. Banyak orang mengatakan capek saudara ya. Tapi itu karena di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan saudara, sekalipun usia kita sudah lanjut, dikatakan oleh firman Tuhan dia akan tetap berbuah. Kata firman Tuhan dia akan tetap segar ya. Itu kata firman Tuhan. Teruskan lagi. Karena itulah Yesus memanggil, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi saudara, kalau rasa saudara hidup berat, lelah, ayo datang pada Yesus. Ya. Marilah yang lelah, yang letih lesu dan berbeban berat, mari kata Tuhan. Ya. Aku akan memberikan kelegaan. Ya. Saudara, orang yang hatinya itu nggak ada kelegaan, rudet loh saudara. Ya. Ngomong jeung batur saeulah saeutik pasea. Ya, tersinggung. Karena memang di hatinya itu udah rudet saudara. Ya. Tapi kalau orang ada kelegaan itu, orang ngomong apa, sekalipun orang itu niatnya menyakiti, dia bisa menerima dengan baik maksud-maksud orang itu dan kemudian tidak melawannya dengan sesuatu yang kurang baik.
Jadi kalau saudara merasa lelah, letih, saya ingin mengatakan datang pada Yesus karena Yesus manggil. Yesus tidak menyeret kita, kadies ya, enggak saudara. Dia mengatakan mari. Ya, dipanggil kita. Kalau saudara mau, mun kekeh wae, geus kumaha urang ya, tentu Yesus tidak akan paksa saudara. Ya, urang mah kumaha urang, ya sudah. Ya, mangga wilujeng. Ya. Saudara-saudara, seterusnya banyak orang yang tampaknya bagus atau baik ya. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 ya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Jadi ya panglima ya. Kalau sekarang mungkin pangap ya atau paling menhan ya. Dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kalau udah orang pakai di depannya bagus terus di belakangnya tetapi itu biasanya jelek saudara. Ya. Si eta teh jelema bager. Tapi bohong wae, nah itu kan jelek jadinya ya. Nah ini saudara, banyak orang hidup kayak panglima tentara Aram ini, terpandang, disayangi ya oleh bosnya. Tapi katakan dia orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta itu saudara, badan ini bisa, jari ini bisa merotoli satu-satu. Daging itu kayak hancur gitu saudara. Ya. Biar dia gagah perkasa di balik baju kepanglimaannya itu sakedeung deui maut saudara. Ya. Nah banyak orang hidup saudara di bajuan bagus, di sengitan, ya, dirias, ya. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu kayak Naaman ini saudara. Dia itu sakit kusta, ya, sedang menuju maut. Ya. Sebab itu saudara kata firman Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat sampai ke dalam hati. Ya. Nah sebab itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang yang mendengar berita ini, belajarlah jujur kepada Tuhan. Ya. Jangan pura-pura seperti apa gitu. Toh saudara tahu sendiri di dalamnya tuh kusta, saudara. Ya. Ngomongnya bagus, ya, somea, ya, hatinya penuh hal-hal yang nggak baik. Apa Tuhan nggak tahu? Tahu saudara. Ya. Apa saudara sendiri nggak capek hidup kayak gitu? Capek lah. Ya. Sebab itu daripada seperti itu datanglah kepada Yesus dan minta ampun. Ya. Saudara. Kemudian Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ya. Jadi saudara, bagian ini memang Tuhan yang bisa tahu. Sama saudara sendiri, gua teh munafik atau enggak? Ya, itu hanya saudara yang tahu sama Tuhan yang tahu. Kita bisa sembunyikan, tapi saya ingin mengatakan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelesaikan itu, saudara, supaya saudara hidup tuh sejahtera. Ya, nggak usah menyembunyikan sesuatu, nggak usah pura-pura, apa adanya. Enak kan hidup seperti gitu, ya. Kalau marah ya marah, kalau senyum ya senyum, ya. Bukan saatnya marah malah senyum, saatnya senyum malah marah atau bolak-balik, saudara. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa? Ya karena itu keadaan kita. Kita berdosa, ujungnya maut. Kita cari bawa jalan ke karepnya sendiri aja. Kita itu lelah, terlantar, saudara. Dan kemudian kata firman Tuhan, kita mungkin baik di luarnya, tapi di dalamnya banyak kotoran. Yesus ingin menyelesaikannya, sebab itu dia katakan marilah, marilah. Nggak usah pakai aplikasi saudara, daftarnya nggak usah. Ya.
Nggak usah pakai uang pendaftaran, nggak usah pakai isi formulir, saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, supaya saudara diberikan kelegaan ketika saudara diampuni dosa saudara. Dalam hidup saya mengamini 100% karena saya sendiri mengalami menjadi orang Kristen begitu luar biasa ketika kita diampuni oleh Tuhan. Bukan ketika kita ke gereja, bukan ketika kita ikut pertunjukan Natal, bukan. Tetapi ketika kita diampuni. Saya ingat sekali pada waktu itu saya di gereja kebaktian jam 2 siang. Tunduh-tunduhna kebaktian saudara ya. Kemudian saya ditantang siapa di sini yang percaya bahwa dia adalah orang berdosa. Saya ada termasuk salah satu remaja yang mengangkat tangan, saya orang berdosa. Dan kemudian saya pada waktu itu diajak berdoa oleh hamba Tuhan yang melayani di gereja. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya ingat sekali keluar dari pintu gereja itu beda saudara, beda sekali. Hidup itu ngelihat semua yang saya lihat itu secara fisik hampir sama. Tetapi hati saya besar sekali saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena saya bukan pada waktu saya dari sejak kecil sampai saya bertobat itu pada waktu kelas 2 SMP, pada waktu itu saya hanya beragama Kristen. Saya tahu Yesus lahir di mana, saya tahu Yesus bapak ibunya siapa. Saya tahu ayat ini, saya hafal ayat ini, tapi saya tidak menikmati itu semua. Tapi ketika saya percaya bahwa Yesus datang untuk saya, orang yang berdosa itu, saat itulah sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Saya senang sekali hari itu, ya, luar biasa. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara-saudara, kabar baik ya, tadi itu kan keadaan kita ya, keadaan kita. Nah kabar baiknya Yesus datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Lukas 5 ayat 32. Nah saudara, kalau saudara berkata dalam hati saya teh orang berdosa, munafik ya, saya teh orang yang suka berbohong, saya orang yang suka pura-pura. Ya, saudara, ini ayat, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Siapa yang dicari, saudara? Siapa yang dipanggil? Siapa yang tadi yang dipanggil yang apa? Yang lelah lesu, yang letih lesu. Sekarang yang dipanggil yang bagaimana, saudara? Yang berdosa. Kalau cari mantu orang yang benar, saudara. Jangan cari orang yang berdosa. Itu mah Tuhan Yesus loh, saudara ya. Anak kita selalu berteman dengan teman yang orang yang benar, ya, supaya kabawakeun benar. Ya. Masa gitu punya anak cigaul aja yang orang berdosa kali itu. Nggak ada orang tua kayak gitu, saudara ya. Tetapi Yesus datang ke dunia ini cari orang yang berdosa. Tapi maaf saudara, banyak orang yang ngerasa tidak dicari. Dia berkata begini, da urang mah teu ciga si eta, beda urang mah. Emang urang oge lain orang bener, tuh kan ngaku dia orang bukan orang bener. Tapi cenah ai si itu leuwih teu bener, urang teu benerna saeutik, ai itu leuwih gede teu benernya. Sarua-sarua teu bener saudara, ya. Si eta mah nipu teh sampai ka miliaran. Urang mah paling nipu cepeceng, no peceng lah gitu. Sarua kene penipu saudara, ya. Cuma nu itu mah bisaan nipuna, ya. Nu ieu kurang bisa. Engke lamun geus katimu dua-duana tah expert dua-duana, ya. Itu kalau masuk penjara kan orang kadang-kadang asalnya curi ayam jadi bongkar rumah, saudara. Ya. Nanti kalau udah bongkar rumah masuk lagi penjara, dia jadi begal, lebih berani lagi. Ya. Jadi memang penjara itu tidak pernah menghentikan, hanya Yesus yang bisa menghentikan. Ya. Jadi saudara, Yesus cari orang berdosa. Ya. Ya makanya saudara jangan suka menghakimi, kita teh sarua bro, ya kita teh sama, ya. Hideung asalna teh, kuleuheu. Kebenaran kita, kesalehan itu seperti kain yang buruk, kata firman Tuhan. Ya. Karena itu kita jangan saling menghakimi, kata firman Tuhan. Matius 7 ayat 1 dikatakan, kamu jangan menghakimi. Kita yang punya hak penghakiman itu Tuhan, bukan kita. Kita tuh menikmati pengampunan, menikmati penyertaan, hidup taat kepada Tuhan. Itu apa yang Tuhan mau
kepada kita. Saudara, dan Yesus mengundang orang-orang yang lapar dan haus. Ya, tadi memanggil orang berdosa, ini kabar baiknya kan, walaupun kita sesat, kita berdosa, Tuhan Yesus panggil kita. Tuhan Yesus juga panggil, dikatakan di sini apa saudara? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Jadi bahasanya tuh kalau saudara pernah ikut, kalau dulu saya suka naik bis kota ya, kadang-kadang juga suka naik bis umum keluar kota ya, itu suka ada yang ngomong begitu, yang haus, nah gitu ya, itu berarti nawarin minuman ya. Nah kalau saudara datang kepada Tuhan tidak akan haus lagi, terutama yang kalau anak-anak muda sekarang mengatakan ada orang yang haus tatih tayang ya. Ya betul nggak? Ada orang yang haus tatih tayang ya, itu anak-anak sekarang suka ngomong begitu ya. Dia cari kasih sayang kemana-mana, padahal ada satu yang mengasihi kita dan tanpa syarat, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ada orang pengen dikasihi majikannya harus kerja kejer, saudara. Batur geus balik manehna gawe keneh ya. Bosna geus balik manehna anger di dinya keneh ya. Dan memang terbuka imah manehna nginep dirinya di usaha tempat usaha ya saudara. Jadi bukan karena dia dikasih. Tapi yang jelas saudara, orang untuk mendapatkan kasih sayang seperti gitu. Ada juga anak-anak saudara, seringkali orang tuanya memperlakukan seperti nih kayak anak papi pinter, nih kayak anak mami cantik ya. Itu kan anak-anak yang lain yang mungkin tidak sepinter dia, anak-anak lain yang mungkin tidak secantik dia kan jadi minder, diomong-omong terus seperti itu ya. Nanti anaknya ngejawab, iya saya mah nggak pintar seperti si Cici, saya mah anak bodoh. Kan tah orang tua kalau anaknya jawab gitu gimana? Ya, nanggal kan? Ya, jadi janganlah kita memperlakukan anak-anak kita seperti begitu. Ya, kita diterima oleh Yesus itu, saudara-saudara, diterima apa adanya. Waktu anak terhilang datang kepada bapaknya, ente mandi heula, ente nginjem heula baju babaturan, ngaras terus diseungitan, enggak saudara. Dia datang kuleuheu, bau, cakeutrek, ya. Tapi dia datang, gua salah sama bapak gua mau pulang. Ya. Dan kata firman Tuhan, bapaknya itu apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia lari. Bapaknya lari menyambut saudara, anaknya masih euneun, sieun dicarekan saudara ya. Ayahnya lari dan memeluk dia dan mencium dia. Ayahnya tidak begitu berlari saudara, udah dekat itu tidak berkata gini, bau sia, kan itu mani heula. Enggak saudara ya. Diterima apa adanya. Jangan di keluarga anak kita terima dengan syarat-syarat tertentu. Anak itu lahir di rumah kita kan nggak ada syarat, dia juga nggak tahu bakal lahir di keluarga kita. Kenapa dia udah lahir kemudian kita kasih syarat-syarat saudara? Ya, kita arahkan dia hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi saudara-saudara, Yesus mengundang orang-orang yang lapar dan haus. Kemudian Yohanes 3 ayat 16 dan 17, Yesus datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Nah, ini satu berita yang baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Awalnya itu karena begitu besar kasih Allah. Awalnya itu ayat ini tidak berkata begini, karena begitu baiknya Yahya. Beda dengan anak-anak yang lain, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Bukan gitu saudara. Karena demikian besar kasih Allah. Jadi mulainya dari Allah yang mengasihi. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Jangan salah saudara. Kita bisa pilih gereja, tapi Allah, kita tidak memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita untuk kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang 2 hari yang lalu kita peringati kelahirannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara, di dunia ini sapanjang-panjang nage moal panjang-panjang teuing ya. Kalau orang-orang Yahudi itu kalau ulang tahun mereka berdoanya tuh beda dengan kita. Kalau kita nyanyi panjang umurnya gitu enggak ya. Tapi mereka tuh berdoa kalau ada orang tahun itu mereka berdoa biarlah usia kamu sama seperti usia Musa. Usia Musa berapa? 120 tahun. Dalam keadaan 120 tahun matanya masih lihat, suaranya masih kencang ya, dan jalannya masih kuat. Ya, itu Musa ya. Kalau orang Yahudi begitu mendoakan ya. Kembali ke ayat 17. Teruskan ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya. Nah, ini saudara perhatikan ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bukankah ini kabar baik saudara di tengah-tengah pandemi ini? Ayo saudara, jangan merasa saudara tuh harus memenuhi syarat terus. Nggak ada yang bisa memenuhi syarat saudara ya. Saya ingin ngobrol sedikit sama saudara. Saudara-saudara, kita di depan kan ada buat cuci tangan ya. Kemudian di depannya setelah cuci tangan di depannya disediakan apa saudara? Tisu ya. Tapi kan ada sebagian dari kita yang terbiasa gini, kalau udah lap teh langsung kanu baju kieu. Ada nggak yang biasa gini saudara? Ada nggak? Ya. Jadi saya perhatikan loh saudara ya. Saudara jangan tersinggung, memang itu kebiasaan saudara ya. Tapi kita kasih kebiasaan yang lebih bagus ya. Tapi kita cenderung kepada kebiasaan lama. Ya. Dikasih tisu dilapkeun ngadu dieu ya. Itu manusia tuh begitu saudara ya. Kebaktian jam 7 telat, kebaktian 7:30 telat keneh saudara. Jadi mau pengen masuk ke surga bagaimana saudara? Kebaktian tepat aja nggak bisa ya. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi syarat? Sebab itulah Tuhan datang ke dunia ini mencari saudara dan saya dalam keadaan berdosa. Bukan nanti setelah baik, bukan nanti setelah ke gereja, bukan nanti setelah kasih persembahan, bukan saudara. Apa adanya kita, Tuhan cari kita. Dan Dia datang bukan untuk menghakimi kita. Dia datang bukan membawa 10 hukum Musa. Dan kemudian Dia datang ke kita. Coba baca ini. Baca dari 1 sampai 10. Mana yang kamu langgar? Setiap pelanggaran 10 kali pukulan ya. Nomor 1, kamu nyembah Tuhan saja atau ada Tuhan yang lain? Pernah kadukun teungeuh 10 kali saudara. Menyebut Allah dengan sembarangan, malahan dipakai main-main ya, dipakai humor ya. Nama Yesus yang begitu luar biasa itu melanggar lagi teungeuh 10 kali saudara. Yesus tidak datang bawa 10 hukum ini dan mau paneungeuh, tetapi Dia datang membawa kasih-Nya. Dia tahu tidak ada seorang pun memenuhi syarat. Karena itulah Yesus harus datang sebagai manusia. Kenapa Dia datang tidak dalam bentuk malaikat? Kenapa Dia datang tidak dalam wujud aslinya? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Manusia yang berdosa. Karena itu yang menyelamatkannya harus manusia lagi. Dan satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi saudara, Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menunjuk-nunjuk berapa banyak kesalahan saudara. Dia hafal betul begitu banyaknya kesalahan saudara. Ya, sekalipun saudara merasa tidak bersalah, Tuhan tahu benar. Ya, saudara, waktu Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu ditegur oleh Tuhan itu, kamu memakan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Perempuan itu, waktu ditegur perempuan itu, ular itu manusia saudara. Sebetulnya menyelesaikan dosa itu sangat sederhana ketika orang itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Sama dengan orang pemungut cukai datang ke bait Allah berkata begini dengan menepuk dadanya. Dia tidak berani melihat ke surga. Dia tidak melihat ke atas. Sudah dia berkata begini, dia pukul dadanya. Dia berkata, aku ini orang berdosa. Ya. Tetapi orang Farisi katanya, dia berkata begini, terima kasih Tuhan, bagus kan? Terima kasih Tuhan, aku tidak mencuri, aku tidak begini, aku kasih persembahan, aku kasih ini. Nah, banyak orang hidupnya kayak Farisi ini saudara.
prestasinya itu ditataikan saudara kepada Tuhan. Ya. Beda dengan orang berdosa ini, dia berkata aku ini tuh orang berdosa. Dan kata firman Tuhan begini, siapa yang pulangnya dibenarkan? Pemungut cukai itu yang dibenarkan. Saudara mau pulang dengan dibenarkan? Ngaku dosa sama Tuhan. Jangan berkata da pamajikan orang, dasa laki orang. Mal anggeus-anggeus gitu mah pun kairah juga ya saudara. Ya. Da dulur orang, da adik orang, da lanceuk orang. Ari maneh? Urang mah teu salah. Baturan nu salah mah. Nah, ini enggak akan selesai. Pulang saudara enggak akan dibenarkan. Tapi kalau saudara mau dibenarkan, datang kepada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Teruskan lagi saudara. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi sebetulnya kita nggak usah lagi bergumul dengan dosa kalau saudara udah mati untuk dosa. Ku dosa ditoel-toel ge cicing we saudara geus pae. Ya. Lain dengan orang yang hanya beragama. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus itu, dia mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Itu kata firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang mati karena menanggung dosa kita. Karena ia sendiri, Yesus sendiri yang mati memikul dosa kita. Itu bukankah itu kabar baik buat kita? Ya. Sekarang yang kita tanggung adalah apa? Bukan hasil dosa kita Tuhan. Yang kita tanggung adalah tanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Taat kepada Dia dan memberitahu jalan keselamatan bagi orang lain. Teruskan ayat yang berikutnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Dia sudah mati untuk segala dosa kita. Dosa letik, dosa gede, dosa sauprit, dosa sagembleng, saudara, itu semua dia udah mati untuk dosa kita. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa. Saya ingin menyapa selain saudara-saudara yang di sini, kita ini ada teman-teman ikut dari Taman Kopo, ya, ikut dari Bekasi, ya, ada yang ikut dari Karawang, ya, ini di dari sini, ya. Salam buat semua. Ini kabar baik buat kita semua, ya. Dia datang mau menanggung dosa kita. Satu kali, dia tidak untuk mati berkali-kali. Untuk segala dosa kita, segala dosa kita, segala dosa kita, segala dosa kita. Dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang kurang terlihat, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Saudara, kita pergi kepada Allah nggak sendiri, dibawa sama Yesus Kristus. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi kita itu dibawa sama Yesus Kristus. Makanya kita bisa sampai ke sana. Ya. Jadi dia mati untuk segala dosa kita dan kemudian dia orang benar, mati untuk kita orang yang tidak benar, orang yang berdosa, supaya dia membawa kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa menerima semua karya Tuhan Yesus itu bagi kita? Dikatakan Kisah Rasul 10 ayat 43. Saudara-saudara, di Kisah Rasul 10 ayat 43 tentang dialah semua nabi bersaksi. Semua nabi, mulai dari nabi siapa? Musa. Semua nabi sampai Nabi Maleaki bersaksi tentang satu nama, yaitu tentang Yesus Kristus atau keselamatan yang akan datang. Jadi saudara, fokus Alkitab itu baik perjanjian lama, perjanjian baru itu kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bukan supaya kita jadi kaya, bukan supaya kita jadi sehat, bukan supaya kita berhasil, bukan itu saudara. Tapi utamanya itu adalah Yesus. Dan kemudian karena Yesus itulah orang-orang percaya mengalami banyak hal. Kata firman Tuhan saudara, Ishak itu menabur dan hasilnya 100 kali lipat. Ya, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak semua orang ngalamin kayak gitu, tapi ada kemungkinan orang bisa mengalami seperti itu. Tapi itu bukan berita utama. Berita utama itu adalah Yesus Kristus. Semua nabi bersaksi tentang Dia, tentang Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara, dikatakan yang berikutnya,
bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa dan oleh karena namanya, bukan oleh karena perbuatan baik, tapi oleh karena namanya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau terima karya Yesus itu pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, saudara berkata kepada Tuhan, aku percaya. Nanti kita berdoa. Ya, teruskan lagi. Kabar baik yang berikutnya adalah Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi Ia menyertai hidup kita. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah kabar baik dari tengah pandemi ini ada Yesus datang untuk menyelesaikan dosa kita. Dan yang kedua, Dia bukan hanya menyelesaikan dosa kita, tetapi juga menyertai. Itu penting sekali. Saudara, firman Tuhan mengatakan manusia direncanakan untuk memasuki hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 tadi yang kita udah baca. Di dunia ini kita hanya sementara seperti uap. Yakobus 4 ayat 14b kita lihat. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara menyadari enggak? Hidup kita itu seperti uap. Saudara, kalau saudara masak air ya, mendidihkan air, kemudian nanti bunyi kan, wit gitu, kemudian keluar itunya uapnya. Kemudian saudara matikan. Diamkan sebentar, udah nggak ada uapnya, saudara. Itu hidup manusia kayak gitu. Sehebat-hebatnya saudara, saya pernah dengar gini saudara, ada orang punya hotel, punya harta banyak, kemudian meninggal dia. Cerita saudara saya, karena saya tidak menyaksikan, dia interest ke itu. Nah, saudara-saudara, kemudian dia menolong itu menjadi organisernya ya untuk peristiwa kematian ini. Ko Yahya ya. Udah gitu teh orang kaya ini teh ya. Kemudian dikremasi ya. Geus dikremasi teh isukanna teh dipicieun ka Cilingcing make keresek saudara ya. Dibawa make keresek diinget ka Cilingcing. Ngan kitu wungkulnya hirup jelema teh. Kaya raya saudara. Ya. Dibelum terus dikeresekan. Dikeresekan saudara. Keresek naga hideung-hideung acan. Tapi saya ingin mengatakan sekalipun hidup kita itu hanya pendek seperti itu, sama Tuhan itu kita disertai. Nah, kita lihat baca ayat-ayatnya. Walaupun demikian kita ada di dunia memberikan Tuhan memberikan fasilitas untuk hidup kita, untuk hidup yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3 ya. Bukan untuk hidup kaya ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi saudara, Tuhan itu memfasilitasi hidup kita supaya hidup kita itu saleh. Kalau saudara tidak sekaya orang lain, biarlah hidup saudara saleh. Kalau saudara tidak karirnya setinggi orang lain, biarlah hidup saudara saleh. Kalau saudara tidak sesehat orang lain, tetapi biarlah hidup saudara saleh, karena Tuhan memfasilitasi segala sesuatu supaya kita bisa hidup saleh. Ya, kita teruskan. Apa yang Dia lakukan? Di dalam Ulangan 31 ayat 8 sudah tertulis di sini. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, bagian terakhir ini saya kasih tahu patah hati. Banyak sekarang orang Kristen udah patah hati, saudara. Ya. Ketika dia mengalami kesulitan di keadaan begini, dia ada orang yang mengatakan seperti kunaon ya, urang teh geus rajin ka gereja, rajin berdoa, tapi kunaon. Jadi saudara begini, kalau saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja, saya rajin baca firman Tuhan, jadi konsepnya itu begini, maka semuanya itu kudu lancar. Lamun teu lancar, digugat Tuhan. Ya. Itu bukan konsep orang beriman, saudara. Ya. Saudara dan saya lagian jasa kita kepada Tuhan itu apa? Ya. Coba apa saudara jasa kita kepada Tuhan? Rambut aja kita nggak bisa tumbuhin. Siapa yang numbuhin rambut? Tuhan. Coba kalau telinga tumbuhnya kayak rambut, pusing nggak kita saudara? Ya.
Berarti mau kemana? Mau potong telinga? Nah, kalau biasanya kan potong rambut ya. Karena ini telinganya tumbuh kayak rambut, saudara. Enggak kan? Ya. Coba kalau alis mata tumbuhnya kayak rambut, kan kita udah umur berapa ngagiblak gue sekian ya saudara ya. Enggak manjangin, terus saya memang ada yang beberapa yang panjang ya beberapa ya. Tapi pada umumnya kan enggak kita manjangan, paling ngabodasan saudara. Ya. Nggak ada orang ngobrol sama kita teh, kalau biasanya kan kalau orang ngobrol rambutnya panjang kan gini, tapi nggak ada orang ngobrol halisnya diginiin, nggak ada saudara. Kenapa? Itu siapa yang ngatur? Tuhan. Jadi saudara bisa apa sebetulnya? Kata firman Tuhan, dialah yang memberikan kekuatan supaya kamu memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu dari Tuhan. Dia bertindak atas kerelaannya, bukan atas kehendak kita. Ya. Saudara-saudara, apa yang saudara bisa gerakan? Saudara bisa menggerakkan matahari? Nggak bisa. Siapa yang menggerakkan itu? Tuhan. Siapa yang menggerakkan jantung kita sehingga kita nggak usah dicas, nggak usah ditancapkan kalau listrik supaya jantungnya tetap kerja, saudara? Kenapa? Siapa yang bisa menggerakkan itu? Tuhan. Sebab itu sesungguhnya kita itu memang nggak bisa apa-apa, saudara. Ya. Hanya karena dikatakan ada pujian, oleh karena kemurahan Tuhan, itu kesenangan Pak Sony ya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Nah, banyak orang konsepnya, oleh karena jasa saya kepada Tuhan, saya geus puasa 40 peting ya. Jadi Tuhan dahsyat keluar. Jadi sepertinya jasa dia, saudara. Waktu Paulus dipuji karena dia mendoakan orang bisa sembuh, dia berkata dengan menyobekkan jubahnya, saudara-saudara, jangan lakukan itu. Saya itu sama dengan saudara. Dan Paulus tidak berkata, memang saya lebih kudus dari kamu. Kamu itu cak-cakuricak ya. Saya ini orang Parisi. Enggak begitu, saudara. Aku ini siapa? Ya. Jadi karena itu jangan putus asa. Kalau saudara itu merasa dalam keadaan seperti gini lemah, kata firman Tuhan, jangan putus asa. Saudara, kalaupun putus asa, saya ingin kasih tahu ada satu nabi namanya Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ini putus asa. Dia prestasinya luar biasa. 400 nabi Baal dibunuh semua pada waktu itu. Ya, tapi kemudian ada ancaman dari Isabel, lari dia. Dan waktu dia lari, dia dalam keadaan tidur, ditanya sama Tuhan, lagi apa kamu di sini? Percuma melayani, nggak ada orang yang mau bertobat. Ya, mending maeh weh, itu kata Elia. Ya, kata Tuhan teh sok makan, ya, makan. Ya, geus makan teh sare deui. Saudara, orang lagi putus asa tuh begitu, saudara. Ya, sare ditahudang deui, udang, sok dahar. Lagi apa ngomong teh saruan tadi deui. Namanya juga orang lagi putus asa. Tapi hebatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Elia adalah salah satu orang yang tidak mengalami mati. Padahal kan dia minta mati sama Tuhan. Malahan sama Tuhan dijemput dengan apa? Dengan kereta berapi. Enggak mati dia. Ya, enggak mati dia. Ya. Jadi seputus asanya putus asa kita, tetap dia Bapak kita. Saudara bisa bayangkan kalau kita yang udah orang tua, anaknya sedang putus asa, kemudian siapa putus asa wae, teu kaharti hirup teh ciga kitu mah. Enggak begitu, saudara, enggak ada orang tua yang melakukan itu. Dia sayang, biarin dia putus asa, dia mengasihi. Demikian juga Bapak di sorga. Kalau Bapak di dunia yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapak yang di sorga pasti dia akan memberikan pemberian yang terbaik dalam hidup kita. Jangan putus asa, saudara. Ya, saya tahu beberapa saudara mengalami begitu berat dalam hidupnya. Jangan patah hati. Ya, jangan patah hati. Ada pengharapan. Melindungi dari yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu, supaya engkau melindungi daripada yang jahat. Yang berikutnya, saudara, tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, Tuhan tidak membiarkan pencobaan kepada kita melebihi kekuatan kita. Dan ide seperti ini, oh ini udah salah nih, langsung sama Tuhan teh kasih percobaan. Ya. Oh ini nggak bener nih, kelupaan berdoa, kasih percobaan.
Ya, oh ini nggak kasih perpuluhan nih, kasih percobaan. Nggak begitu, saudara. Tuhan tidak mencobai dan tidak seorang pun yang mencobai Allah. Tapi kalau sampai pencobaan itu datang kepada kita, kata firman Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi artinya kenapa tidak melebihi? Supaya kita bisa menanggungnya. Itu artinya Tuhan menyertai kita. Begitu pencobaan itu melebihi, kata Tuhan, tidak boleh. Sampai sini udah cukup. Karena Dia mau kita bisa menanggungnya. Dan kata firman Tuhan, ketika kita dicobai, Dia kasih jalan keluar. Jadi saudara di sini yang merasa semua jalan tertutup, coba lihat firman Tuhan ini. Dia kasih jalan keluar. Jangan melihat hanya dengan pikiran kita sendiri. Lihatlah apa kata firman Tuhan. Dia beri jalan keluar untuk sakit kita, untuk usaha kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Teruskan lagi, saudara. Menjaga supaya kita tidak tersandung. Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuh, saudara pernah kesandung nggak? Ada yang pernah kesandung? Kesandung itu biasanya, aduh orang kesandung kalau mari, ya mungkin saudara ya. Kesandung itu paling pakai kena sendal atau kena batu kecil, itu kesandung seperti. Tuhan tuh dijagaan. Artinya kalau Tuhan menjaga supaya kita nggak tersandung, kita jatuh nggak? Saya tanya, Tuhan menjaga supaya kita jangan tersandung, jadi mungkin nggak kita jatuh? Nah, tergantung konsep saudara. Kalau kekeh berdasarkan kekuatan sendiri, jatuh saudara, dari pikirannya aja udah jatuh. Tapi kalau ngelihat firman Tuhan dikatakan, kita hanya berkata gini, amin Tuhan, Engkau menjaga saya supaya jangan saya sampai tersandung. Komodoi sampai ngagolepak, enggak. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Jadi menopang teh begitu elek labu cekalan. Dijahit. Lamun ku babaturan mas geus jatuh sok dibebaskeun, saudara. Ya. Juga nya kur itu mana ieu nama kitu nya. Tuh balik geuningannya tuh ku babaturan sok dikitukeun, saudara. Tapi Bapak kita enggak melakukan itu. Karena kita tuh gini, barangkali kita hidup dihakimi terus, jadi gatel kalau enggak menghakimi orang lain itu, ya. Tapi kalau kita ngerti kasih karunia Allah, enggak akan kita tuh menonjol-nonjolkan kesalahan orang lain, ya. Kita tuh selalu berkata tentang diri kita, Tuhan, saya tuh banyak kelemahan. Saya bersyukur saya dapat diselamatkan. Ketika melihat kelemahan orang lain berkata seperti ini, biarlah engkau melakukan juga hal yang sama kepada saudaraku ini. Biarlah dia mendapat kasih karunia dari Tuhan dan hidup diselamatkan. Bukan dipupuas, saudara. Seorang pengusaha ngomong sama saya gini, saya Pak Yahya usaha dimakan dari dalam. Bagian pembeliannya jahat, ya. Jadi dia import bahan kain dari Korea, ya. Kain Korea gitu. Jadi yang masuk ke sini itu bosnya itu udah percaya aja gitu sama bagian pembelian ini, karena dia punya hubungan itu. Yang datang itu dari Korea ke sini itu bukan kain, sisirihan, tapi dibayarnya itu apa, saudara? Kain. Beberapa kali itu. Habis usahanya, saudara. Dan dia katakan begini, Pak Yahya, geus kaayaan kitu mah babaturan. Pegawai bank nu biasa datang ka imah, Pak mau kredit lagi, nggak ada. Kartu kredit ditutup, kredit biasa ditutup, babaturan eueuh. Tah kitu Pak Yahya di dunia ieu mah jiga kitu. Nah, kalau orang Kristen sikapnya jika anu diceritakan gitu, ya, di mana letaknya kasih Allah dinikmati oleh orang itu? Bukankah kasih itu ngajait, ya, menaikkan harkat daripada manusia yang berdosa, diberikan kemuliaan menjadi anak-anak Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, pada kesempatan ini, apa berita baik di saat pandemi ini? Satu, Yesus datang untuk menyelesaikan dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Yesus datang bukan hanya menyelesaikan dosa kita, tapi juga untuk menyertai kita. Dan kalau kita disertai lebih banyak lagi,
apa yang diberitahu oleh firman Tuhan. Kita ditempatkan seperti biji matanya. Dikatakan kalau kita dilatihnya kita seperti burung raja wali, saudara. Bukan hanya itu, dia katakan dicukupkannya apa yang menjadi kebutuhan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, matahari tidak akan menyakitimu, bulan tidak akan menyakitimu. Itu kata firman Tuhan. Lebih banyak lagi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah berita baik di masa pandemi itu. Sebab itu kita tetap waspada, kita tetap jaga kebersihan. Tetapi satu hal, kita jaga iman kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebelum mengakhiri, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian Malam Kudus. Bisa tolong sama yang tadi mimpin pujian bantu ya. Malam kudus Sunyi senyap. Halus ya. Bait kedua. Lihatlah di Efrata terang besar turunlah waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Saya akan menantang saudara, baik yang ada di sini ataupun teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Kerawang, di Taman Kopo, di Bekasi. Saat ini Tuhan Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa untuk menyelamatkannya supaya mereka bertobat. Saat ini kalau ada di antara saudara yang berkata di dalam hatinya, aku orang berdosa Tuhan, saya ajak untuk berdoa pada saat ini bersama dengan saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saat ini saya percaya Yesus Kristus sudah mati bagi saya di atas kayu salib, supaya saya mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Dan saat ini Tuhan, tinggallah di dalam hidup saya. Kami percaya seperti Engkau mengatakan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami dari sejak sekarang ini. Saya juga akan berdoa bagi saudara-saudara yang merasa lemah, yang sudah putus asa, yang tidak bergairah hidupnya, terutama bergairah beriman kepada Tuhan. Saya mengajak kita berdoa bersama. Ya Tuhan, saat ini saya dalam keadaan lemah, saya dalam keadaan putus asa, saya takut, saya gentar,
Saya khawatir Tuhan. Pada saat ini saya datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyertai saya yang penuh kelemahan ini. Karena Engkau mengasihi, bukan berdasarkan prestasi saya. Engkau mengasihi bukan karena saya sudah berbuat banyak oleh Engkau, tetapi Engkau begitu berbuat banyak bagi saya. Sebab itu pada saat ini saya percaya Engkau menyertai, melindungi, mencukupkan, menguatkan, meneguhkan, memberikan jalan keluar untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kabar baik di tengah-tengah pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nabi Yesaya, nabi yang besar, seorang bangsawan keturunan raja-raja, tapi dia menyerahkan hidupnya menjadi seorang hamba Allah, seorang nabi. Dia pernah menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya pasal 7, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan disebut namanya Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dengar baik-baik, Allah beserta dengan kita dalam kesenangan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam masalah yang sulit untuk diatasi oleh manusia. Allah beserta dengan kita. Tujuannya apa? Supaya manusia boleh bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh dan kemudian menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biasanya kalau saya tidak bisa tidur, saya ke meja tulis, belajar membuka firman Allah, belajar. Tapi sekarang nggak bisa, ya. Paling-paling 1 jam saya duduk di sana belajar karena gangguan penglihatan ini. Tadi melihat huruf-huruf segitu, kadang-kadang 4 huruf 1 hilang, ya. Kadang-kadang bagian belakang, kadang-kadang bagian yang kedua. Jadi nggak bisa terbaca dengan jelas. Tapi saya bersyukur saya sudah diberikan anugerah. Sejak umur 20 saya sudah merintis pekerjaan Tuhan. Sebelum saya sekolah teologi, satu gereja di Gang Luna saya dirikan. Masih ada sekarang, itu anak bimbingan saya yang melaksanakan sekarang ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Saudara, jangan lupakan kasih daripada Allah, pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia datang meninggalkan tempat yang maha kudus di surga hanya untuk menyelamatkan umatnya, ya, dari keadaan dosa. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kita akan nyanyikan satu pujian, mengasihi lebih sungguh. Saya undang bangkit berdiri. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Satu kali lagi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri tahta anugerah Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami khususnya di gereja Bethesda ini. Walaupun kami tidak
menyambut hari Natal dengan perayaan, keramaian, tapi kami masih tetap berusaha untuk mengadakan kebaktian atau ibadah Natal dengan berkat pertolongan Tuhan. Semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Tuhan tetap memelihara, melindungi seluruh jemaat kami, seluruh gereja-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Mengatasi masalah virus corona, dan juga ada peraturan-peraturan dari pemerintah membatasi dalam ibadah. Kami tetap berdoa mohon Tuhan akan tetap memberikan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Memenuhi umat-Mu dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tidak melupakan Tuhan, tapi tetap mau mendekatkan diri. Walaupun dilayani secara online Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat kami khususnya. Juga yang tidak sempat hadir. Pimpin pelihara, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, jemaat dewasa dalam kebaktian umum, dan jemaat yang sudah dalam usia lanjut, baik yang masih hadir dalam ibadah, juga yang tidak sempat hadir karena faktor usia. Tuhan berkati, Tuhan pelihara mereka di masa tuanya dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Kami menyerahkan juga persiapan-persiapan untuk ibadah akhir tahun. Kami tidak akan melupakan untuk mengucapkan syukur pemeliharaan Tuhan dalam mengatasi wabah virus corona. Hampir 1 tahun kami menghadapi semua ini, tapi Tuhan memelihara kami. Kami akan mengadakan kebaktian ucapan syukur. Tuhan persiapkan, Tuhan gerakan jemaat kami untuk datang bersama-sama bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan. Juga menyerahkan minggu awal, kami kembali juga akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Tuhan berkati. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Mohon Tuhan akan pimpin lindungi seluruh jemaat kami yang akan meninggalkan rumah Tuhan, pulang ke rumah mereka masing-masing. Bungkus mereka di dalam perjalanan dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan maha kudus. Biar mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan penuhi hidup mereka juga dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat Hari Natal 2020, Tuhan Yesus memberkati.